juga serta sebidang tanah seluas 1000 meter persegi. Aduh, keren. Tapi udah pernah tugas ini TG nih, berarti udah pensiun ya. Makanya aneh bilang waktu itu kita diminta dana penyidikan dan hadiah. Ya terlalu miris. Permintaannya 100 juta rupiah sama lahan 1000 meter ujarnya. Aduh. Kepada saudara Boneng, ucap Trunoyudo. Ya, jadi penjelasannya Pak Madi dan penjelasan Pak Trunoyudo, ya itu penjelasannya. Tapi gue respect sama Pak Madi sih ya. Kalian percaya siapa guys? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini terkait dengan yang kasus polisi, trust polisi itu ya, Bribka Madi. Respect sama Bribka Madi ya. Beliau ternyata mengajukan pengunduran diri ya dari Polri. Respect. Beliau mungkin merasa ya begini ya, mungkin gak nyaman gitu. Udah gak nyaman gitu mungkin ya. Dan beliau ini adalah orang yang gue salut banget. Walaupun beliau seorang polisi dan ini beliau sangat sayang kepada ibunya ya. Gue kalau udah bab ibu ini guys, udahlah. Luar biasa kalau udah bab ibu gue. Udahlah, bab ibu pokoknya, ibu terbaik. Mudah-mudahan Bribka Madi dan ibunya umur panjang, sehat afiat, dan masalah ini cepat selesai. Bentar kita baca beritanya ya, kenapa beliau mengundurkan diri. Tapi yang pasti gue respect sama beliau ya, karena beliau respect banget berani mengundurkan diri nih. Minggu 5 Februari jam 14.41 IB CNN Indonesia. Anggota Provos Polsek Jatinegara Bribka Madi yang ramai diperbincangkan karena mengaku diperas sesama polisi saat mengurus kasus sengketa lahan, kini mengundurkan diri dari Polri. Apakah yang baik harus mengundurkan diri? Ya Allah, kasihan. Karena mungkin ngerasa nggak dapat pembelaan kali ya, mungkin. Madi mengaku telah menyampaikan pengunduran diri dari Polri kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Hartono. Madi mengungkapkan dirinya sempat ditanya soal alasan pengunduran diri tersebut oleh Budi. Belum di ACC sama beliau, Kapolres. Beliau lagi ke Tanah Suci, kata Madi, dikutip dari Detikcom, Minggu 5 Februari. Ya, mudah-mudahan deh, Khair. Madi pun mengatakan pengunduran diri tersebut telah diajukan dari beberapa bulan yang lalu. Udah beberapa bulan yang lalu dia mengajukan ya. Ya Allah. Madi menyampaikan sejumlah alasan soal pengunduran dirinya itu. Salah satunya karena merasa lelah menghadapi kasus sengketa lahan yang dilaporkan ibunya ke Polda Metro Jaya tak kunjung tuntas.
Gara-gara kasus yang dilaporin nggak kunjung tuntas, orang ini lelah, letih. Akhirnya beliau jadi mundur. Gimana nih Polda Metro nih? Polda Metro Jaya, Pak Fadil, tolong dong Pak Fadil. Mengapa mengundurkan diri? Karena kita sudah capek. Capek karena nggak diusut-usut katanya. Nah, tuh bayangin tuh, yang lapor polisi loh ini. Polisi ngelapor dipersulit begini. Bahkan ada berita menurut beliau diperas. Kalau polisi aja begini gimana rakyat? Terus gimana rakyat akan percaya kalau begini beritanya ini? Gimana rakyat akan timbul rasa percaya rakyat kepada institusi Polri? Gimana kalau begini nih? Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono belum memberikan keterangan soal pengunduran diri Madi. Sebelumnya, Madi mengaku diperas sesama polisi saat mengurus soal sengketa lahan milik orang tuanya. Bribka Madi menjelaskan duduk perkara postingan viral dirinya itu. Madi mengatakan melaporkan soal sengketa sebidang lahan di Bekasi ke Polda Metro Jaya pada 2011. Lahan tersebut, kata dia, kini dikuasai oleh sebuah perusahaan. Menurutnya, tanah milik orang tuanya itu dibeli dengan cara melawan hukum. Ia juga mengklaim ada beberapa akta jual beli AJB yang tidak sah karena tidak disertai cap jempol. Ini kasusnya mirip-mirip sama yang di Banyuwangi ya, Pakel tadi deh, apa namanya Pakel ya. Mirip-mirip nih, cuman ini dikuasai dan ini pemiliknya salah anaknya punya jadi anggota polisi ya. Tahun 2011 itu setelah pemeriksaan berkas-berkas, kita sangkal di situ ada surat pernyataan bahwa tempat yang ditempatin itu dibeli dari calo-calo. Terus ada akta-akta yang nggak dicap jempol. Ini kan murni kekerasan, penyerobotan. Kok bisa timbul akta, kata Madi. Nah ini nih, penyerobotan tanah ini yang begini nih. Korporasi yang jadi masalah itu, kenapa korporasi ini kok seolah-olah ya diduga itu dapat backingan polisi. Saat diminta mengusut, penyidik dari Polda Metro Jaya berinisial TG yang saat ini sudah purna tugas meminta uang pelicin. Kata Madi, TG meminta kepada dia uang 100 juta rupiah juga serta sebidang tanah seluas 1000 meter persegi. Aduh, keren. Tapi udah purna tugas ini TG nih. Berarti udah pensiun ya. Makanya aneh bilang waktu itu kita diminta dana penyidikan dan hadiah. Ya terlalu miris. Permintaannya 100 juta rupiah sama lahan 1000 meter ujarnya. Aduh. Kok bisa? Itu gimana kalau rakyat? Yang tadi berita Pakel tadi itu malah di tengah jalan ditangkap ya. Terus ada Pak Sueb juga tuh, Pak Sueb kesian yang apa namanya orang tua disabilitas jadi tersangka juga. Masalahnya tanah juga. Aduh ya Allah, miris banget ya Allah. Padahal lanjut dia, dalam hal ini dirinya merasa dirugikan dengan kasus sengketa tanah milik orang tuanya tersebut. Sebab ada tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan pihak lain. Kendati sudah diserobot, Madi mengaku masih harus membayar pajak tanah tersebut, jelasnya. Waduh, tanah udah diserobot, pajaknya dibebankan kepada Pak Madi. Waduh. Aduh. Ya Allah. Aneh ini korban karena yang terserobot ini 6.500 meter persegi. 6.500 itu kan besar nilainya. Dan kita masih bayar pajak. Masih ada giriknya. Masih utuh giriknya. Di girik 191 jumlahnya 4.411. Yang diserobot 3.600-an. Kita menguasai 1.800-an. Yang saat ini di girik 815 jumlahnya 4.954. Sekarang kita menguasai 2.000. Yang 2.954 dikuasai sama PT, jelasnya. Nah, itu PT-nya itu. Pajaknya masih Pak Madi loh.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan ada perbedaan data terkait pelaporan yang dibuat Ibu Madi dengan pernyataan yang disampaikan Madi. Pada pelaporan ini disampaikan adalah dalam fakta terkait dengan tanah seluas 1.600 meter ini yang dilaporkan ke PMJ mendasari pada Giring 191. Namun tadi kita dengar yang bersangkutan menyampaikan ke media mengatakan 3.600 meter. Namun fakta laporan posisinya adalah 1.600. Ini terjadi inkonsistensi, kata Truno Yudo dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 3 Februari. Dia mengatakan penyidik telah bekerja untuk menindaklanjuti LP tersebut. Truno Yudo mengatakan ada sebanyak 16 saksi yang diperiksa termasuk pihak terlapor bernama Muleh. Dia mengatakan telah terjadi jual beli tanah milik keluarga Madi yang dibuktikan dengan akta jual beli AJB tanah. Telah terjadi jual beli dengan menjadi 9 AJB dan sisa lahannya atau tanahnya dari Giring 191 seluas 4.411 jadi yang telah diikatkan dengan AJB seluas 3.649,5 meter. Artinya sisanya hanya sekitar 761,5 meter persegi katanya. Dia mengatakan tim Inavis seksi identifikasi mengecek keaslian AJB tersebut dan hasilnya AJB tersebut dinyatakan asli. Penjualan tanah itu dilakukan Tonge yang merupakan ayah Madi sejak 1979 dan sampai 1992. Dalam proses ini penyidik sudah melakukan langkah-langkah. Belum ditemukannya adanya perbuatan melawan hukum. Ini LP 2011 yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya katanya. Selain itu, kata Truno Yudo, Madi sempat mengatakan diminta untuk memberikan hadiah berupa tanah seluas 1.000 meter persegi, namun ia mengatakan tanah Madi tak seluas itu. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement diminta hadiah 1.000 meter, sedangkan sisanya saja 761,5 meter persegi, ujarnya. Oh, jadi Pak Madi salah ya Pak? Ya. Kemudian ada lagi fakta hukum didapatkan saudara Tonge atau ayah dari Madi. Selain menjual daripada 9 AJB tadi, juga ada surat pernyataan antara pihak untuk penyerahan luas bidang tanah sebanyak 800 meter persegi dari saudara Tonge kepada saudara Boneng, ucap Truno Yudo. Ya, jadi penjelasannya Pak Madi dan penjelasan Pak Truno Yudo, ya itu penjelasannya. Tapi gue respect sama Pak Madi sih ya. Kalian percaya siapa guys? Kalau gue nih jujur aja Pak, minta maaf dengan segala hormat. Kami percaya Pak Madi, kesian Pak Madi itu ibunya Pak. Dia sampai mengundurkan diri, udah capek, ya kan? Udah capek dan dia juga punya bukti-bukti kesian. Mungkin karena, ya itulah. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan cepat dan Pak Madi bisa yang mana yang benar dah, ya yang mana yang benar ya. Cuman respect banget buat Pak Madi. Respect banget buat Pak Madi. Dia sampai mengundurkan diri. Mudah-mudahan Pak Madi dan ibunya, khususnya ibunya ya, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat dan urusan ini bisa segera selesai dengan baik. Dan mudah-mudahan institusi Polri insya Allah bisa bersih dari segala oknum-oknum yang tidak baik sehingga rakyat makin percaya sama Polri. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhallahu linayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect, hormat buat Pak Madi. Salut saya Pak. Insyaallah sukses buat Pak Madi, insyaallah. Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.